Selamat sore Pak, perkenalkan saya Natasha Tambunan, Prodi D3 TI, ingin menjelaskan tentang computational thinking. Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami, dikelola, dan diselesaikan. Dengan memecah masalah menjadi submasalah, setiap bagian dapat dipecahkan secara terpisah yang pada akhirnya membantu menyelesaikan keseluruhan masalah dengan lebih efisien. Mengapa penting melakukan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Dekomposisi dalam berpikir komputasional penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mengelola kompleksitas. Dengan memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat mengurangi kompleksitas masalah tersebut sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Yang kedua adalah fokus pada submasalah. Dekomposisi memungkinkan kita untuk fokus pada satu submasalah pada satu waktu sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi yang efektif dan akurat. Yang ketiga adalah efisiensi. Dengan menyelesaikan bagian-bagian kecil terlebih dahulu, kita bisa mempercepat proses pemecahan masalah secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah kemudahan pengujian dan perbaikan. Bagian-bagian yang lebih kecil dapat diuji dan diperbaiki secara terpisah. Jika ada kesalahan, lebih mudah untuk mengidentifikasinya pada subkomponen yang spesifik. Yang selanjutnya adalah solusi yang dapat digunakan kembali. Beberapa submasalah mungkin muncul dalam berbagai konteks dan situasi. Solusi untuk submasalah tersebut dapat digunakan kembali dalam menyelesaikan masalah lain. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Dekomposisi memungkinkan pembagian tugas dalam tim di mana setiap anggota dapat menangani bagian yang berbeda dari masalah. Yang selanjutnya adalah dengan melakukan dekomposisi, kita dapat mengatasi masalah yang tampaknya rumit dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Mengidentifikasi masalah dengan dekomposisi melibatkan beberapa tahapan yang sistematis, yaitu yang pertama, memahami masalah utama. Langkah pertama adalah memahami masalah secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen-komponen masalah. Setelah memahami masalah utama, mulailah mengidentifikasi komponen atau bagian-bagian utama dari masalah tersebut. Ini adalah langkah awal dalam memecah masalah besar menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Yang ketiga adalah membagi masalah menjadi submasalah. Setiap komponen yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya perlu dibagi lagi menjadi submasalah yang lebih kecil dan spesifik. Yang keempat adalah menganalisis hubungan antar bagian setelah memecah masalah menjadi beberapa submasalah. Perlu dilakukan analisis hubungan antar bagian tersebut. Ini membantu untuk memahami bagaimana setiap submasalah mempengaruhi satu sama lain dan bagaimana solusi yang harus disatukan. Yang kelima adalah memprioritaskan submasalah. Tidak semua submasalah harus diselesaikan pada masalah yang sama. Identifikasi submasalah mana yang paling penting atau harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan urgensi atau kompleksitasnya. Yang keenam adalah mengembangkan solusi untuk setiap submasalah. Setelah submasalah dipetakan, kembangkan solusi untuk setiap bagian secara terpisah. Yang ketujuh adalah menyusun solusi menjadi solusi utama. Langkah terakhir adalah menyusun kembali solusi submasalah menjadi satu solusi utama yang menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Contoh penerapan dekomposisi. Contoh masalah: membuat aplikasi pemesanan tiket bioskop secara online. Langkah-langkah dekomposisi. Yang pertama, memahami masalah utama. Masalah utama adalah membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan tiket bioskop secara online. Aplikasi harus memungkinkan pengguna melihat film yang tersedia, memilih waktu tayang, memilih tempat duduk, dan melakukan pembayaran. Mengidentifikasi komponen masalah. Masalah dapat dipecah menjadi beberapa komponen utama. Menampilkan daftar film yang sedang tayang, menampilkan jadwal dan lokasi bioskop, memungkinkan pengguna memilih tempat duduk, menyediakan opsi pembayaran, mengelola pengguna yang meliputi pembuatan akun, login, dan lain-lain, memberikan notifikasi konfirmasi pemesanan. Yang selanjutnya adalah membagi menjadi submasalah. Setiap komponen dipecah lagi menjadi submasalah yang lebih spesifik, yaitu menampilkan daftar film yang meliputi menghubungkan dengan database film, menampilkan sinopsis, trailer, dan rating, menampilkan jadwal dan lokasi, mengambil data jadwal dari server, menampilkan lokasi bioskop terdekat. Yang selanjutnya memilih tempat duduk, menampilkan layout kursi di bioskop dan memeriksa ketersediaan kursi. Yang selanjutnya adalah pembayaran, menyediakan metode pembayaran kartu kredit atau e-wallet dan mengelola proses transaksi. Notifikasi pemesanan, mengirim email atau SMS sebagai konfirmasi tiket yang berhasil dipesan. Menganalisis hubungan antar komponen. Semua komponen saling berhubungan. Misalnya, pemilihan tempat duduk yang tergantung pada jadwal film dan bioskop. Setelah pembayaran berhasil, notifikasi harus dikirim. Jadi perlu diidentifikasi alur kerja dan bagaimana setiap bagian terhubung. Memprioritaskan submasalah. Yang pertama, menampilkan daftar film dan jadwal bioskop.
menyediakan sistem pemilihan tempat duduk dan pembayaran. Fungsi manajemen pengguna dan notifikasi bisa ditangani setelah fitur utama tersedia. Mengembangkan solusi untuk setiap submasalah. Setiap submasalah memiliki solusi teknis tersendiri. Misalnya untuk menampilkan daftar film perlu diperlukan integrasi. Menyusun solusi utama. Setelah setiap subkomponen dikembangkan dan diuji, langkah selanjutnya adalah menyatukan semua komponen tersebut menjadi aplikasi yang lengkap dan berfungsi. Kesimpulannya, dengan dekomposisi masalah besar seperti pembayaran aplikasi pemesanan tiket bioskop bisa dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Hal ini memudahkan proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi. Terima kasih.